Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube A2 Elektronik. Di video kali ini ada servisan speedometer. Untuk tipenya saya kurang tahu. Ini semalam diantar sama yang punya speedonya. Kita perbaiki LCD-nya ini ya. Bisa teman-teman lihat untuk LCD-nya seperti ini. Dia ada seperti terbakar ya. Dan dia sudah beli spare part-nya ini. LCD penggantinya ini. Yang sebenarnya menurut saya sih bisa diganti polarisnya saja ya. Kalau dilihat dari kerusakannya ini, tinggal kita lepas polaris, ganti dengan yang baru. Cuma ini memutuskan untuk diganti LCD yang baru. Ya terserah ya, ini kan pesanan atau permintaan dari yang punya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube A2 Elektronik. Oke, pertama-tama di sini saya akan bongkar untuk speedometernya ini. Di sini menggunakan baut ya, ada 6 untuk cover depannya ya. Saya akan bongkar. Oke, untuk bautnya sudah terlepas semua ya, dan tinggal kita buka ini apa namanya covernya. Ini ternyata lumayan keras. Oh enggak, ternyata ada lem. Oh enggak ada, ini karetnya rupa yang menempel. Oke, dan ini untuk penampakan LCD-nya. Apakah dia disolder kah? Di sini sama-sama belum tahu ya. Saya akan cek terlebih dahulu. Nah, kalau di sini ada tongkat, ada seperti tombol. Oh ya. Apakah bisa langsung dilepas? Oh, di sini ternyata juga ada baut ya. Oke, di sini saya akan coba cari sumber dulu ya. Ini pertama kali saya perbaiki speedometer yang ini ya. Belum pernah sebelumnya saya memperbaiki speedometer. Jadi saya harus cek jalurnya dulu ya. Sumbernya saja maksudnya. Di sini kalau dilihat dari potensio kapasitor atau elko-nya ini ada di 50 sama 35 di paralel. Jadi untuk sumbernya pasti 12 ya, rata-rata ini motor 12. Ini saya akan cek dulu untuk jalur pin mana yang saya penasaran. Kalau ini oke ya teman-teman, untuk videonya tadi saya jeda ya. Dan ini saya sudah temukan untuk pinnya, pin PCC-nya atau sumber dari tegangan yang dibutuhkan. Ini dia, sudah saya cantolin ya. Tadi sudah saya coba, dan ini saya akan tunjukkan ke teman-teman untuk pin PCC-nya. Untuk positifnya ada di, kita lihat patokannya seperti ini ya. Ada di ini ada nomor 16, berarti di pin 16 ya, atau kurang lebih seperti itu. Ini ada patokan nomor 1 masalahnya. Di pojokan sebelah kanan seperti ini, pojokan paling pojok itu pin positifnya A. Dan untuk negatifnya atau netralnya ada di pin 3 ini ya, ke sini ya. Ini dari sini ke sini di nomor 3 ini ya. Oke. Nah, kita dekatkan seperti ini. Nah, itu dia. Ini saya tunjukkan sama menggunakan apa ini? Lupa namanya. Multimeternya ya. Ini dia.
yang satu ini positif ya, pin satunya positif, pin 1 apa 16 ini, pokoknya yang sebelah kanan ya, ini patokannya, lihat di gambar saja. Dan ini di nomor 3 ini, nah ini negatifnya ya, atau netralnya, ada kode ini 1, berarti kemungkinan jalannya seperti ini ya, 1 sampai ini ada 8 ya, jadi ini 1 benar ada 8 ya, ini 8 seperti ini, 4 ya, 8 ya, berarti ini nah, di sini ya, berarti ini 16 ya, ada di pin 16. Oke, kalau ini pin 4, layarnya gelap, ini kita dari sini ya, ini 1 berarti ya, 1 ini ke 8. Oke, 4 5 6, berarti ke 6 ya, ini dia ada di pin 6 ya, nih 1 2 3 4 5 6. Oke, ada di pin 6. Dan ini kan saya tunjukkan menyala atau tidaknya. Sebenarnya tadi sudah saya cek ya, dia menyala. Dan ini saya tunjukkan ke teman-teman. Saya menggunakan power supply variabel ya, power supply andalan. Untuk voltasenya 12 ampere-nya dikecilin saja karena ini untuk pengecekan. Dan dia menyala seperti ini. Oke ya, saya akan ganti langsung ini LCD-nya. Dan untuk pembongkarannya cukup mudah ya, ternyata tidak solderan. Saya lepas dulu, aduh dia nyangkut, dilepas dulu ya untuk mencegah konslet. Oke, dan ini untuk bongkarnya, lepasnya seperti ini, kayaknya seperti ini ya, iya kah? Sepertinya iya ya. Dia tidak menggunakan solder untuk LCD-nya. Jadi cukup keras ya. Tuh, apakah ada baut lagi kah? Sepertinya tidak ya guys ya. Tapi lumayan keras ini guys. Lumayan keras. Apakah congkel dari sini? Waduh, tetap nggak mau juga guys. Mungkin pelan-pelan ini ya. Coba dulu pelan-pelan. Ya sepertinya ini dia masuk ke LCD-nya ini ya, kerasnya. Ya. Sepertinya emang begitu. Dia keras bukan karena ada lem, ada pin yang banyak yang nusuk ke PCB-nya ini. Jadi ya harus menggunakan sedikit tenaga, tapi jangan terlalu dipaksa ya. Takutnya bisa merusak ini LCD mainboardnya. Untuk mainboardnya lumayan cukup tebal ya. Nah, kan terlepas.
seperti ini dia. Dan ini dia. Oke, coba kita lepas dulu ini. LCD-nya dilepas dulu. Nah, sudah terlepas. Ini dia LCD-nya ya. Ada sunburn seperti itu ya kurang lebih. Nah, ini LCD lamanya. Kita taruh di situ. Dan untuk reflektor belakangnya masih oke. Tidak ada masalah apa-apa. Dan ini saya akan coba terlebih dahulu ya untuk LCD barunya, apakah dia menyala ataukah tidak ya. Oke, dia terlepas. Ini saya colok seperti ini dulu. Oh, belum, ini kabelnya ya. Kabel sumbernya dulu kita kasih dulu. Karena ini agak menjepit seperti ini ya. Kita jepit. Oke, kita dulu. Ini lagi proses ya untuk memasangnya. Nah, dia sudah lengket. Nah, sudah lengket ya. Ini saya pasang seperti ini. Enak ya, tidak menggunakan solder. Jadi kerjaannya cepat. Ya, biarkan seperti ini dulu ya. Yang penting nempel. Dan ini saya akan coba tes nyalain. Oke, dia menyala guys. Cuma ada bagian gambar yang kurang. Apa ini kurang tekan ya. Oke, ini baru normal. Oke guys ya. Dan ternyata semudah ini untuk menggantinya. Oke. Ini saya lepas dulu. Mencegah konslet nantinya ya. Bahaya kalau dia konslet. Yang mudah menjadi susah ya. Akibat kesalahan. Aduh. Ini ribet ini. Kenapa dia nyangkut seperti ini? Oke. Dan untuk LCD-nya ini ada lecet sedikit ya. Mungkin dari pengirimannya. Dan ini ada, ini ada tempelan. Oke. Ternyata ada kertas pelindungnya. Dan saya masukkan untuk LCD-nya. Seperti ini. Dikarenakan tidak ada tambahan lagi ya. Oke. Tidak ada tambahan lagi. Cuma seperti ini guys. Ini kita lepas dulu ya. Nanti takut lecet. Nah, kita taruh dan kita pasang kembali ke pin-pinnya ini. Satunya belum masuk. Woi, kenapa tidak masuk? Nah, guys, ada yang bikin ribet. Nah, coba kita cek dulu masuk enggaknya. Oke, masuk ya. Kita semudah ini guys untuk perbaikinya. Lah, kok dia nongol ke atas guys? Sebelum menahannya guys.
Ini harap berhati-hati ya, karena ini kaca. Jadi jangan asal tekan juga ya. Takutnya malah dia tidak connect atau pecah ya. Sangat berbahaya sekali ternyata. Mudah-mudah tapi agak ekstrim. Oke, dan akhirnya bisa ya, dan dia keluar di sini. Ada kaki-kaki yang keluar ya, tidak seperti tadi pas, ini ada yang keluar. Oke ya, tidak masalah. Oke, saya akan coba lagi, ini agak pengulangan ya dalam percobaannya. Benar, tersambung sih. Oke guys, dia menyala semuanya. Nah, dan sekarang tinggal kita lepaskan ini. Ya guys. Oke, coba kita lihat perbandingannya. Apakah ada dot atau yang kurang ya? Nah, oke, sepertinya dia menyala dengan normal tanpa ada kendala ya. Oke, ternyata cukup mudah ya untuk pergantian LCD-nya ini. Dia tidak menggunakan solder ternyata. Dia langsung copot, pasang seperti itu, dan ini sebenarnya masih bisa ya, masih menyala. Kita tinggal lepaskan saja ini Polaris belakang, kletekin seperti ini, kletekin, dan kita ganti ya Polaris yang jenisnya ini ada apa nah, silvernya ini kita bisa ganti dengan Polaris yang pada umumnya yang ada di LCD, Polaris hitam kayak itu ya, Polaris 0 ya, 0 derajat atau apalah ya sejenisnya. Nah, bisa. Nah, dan terakhir kan ada yang putih, kita ganti dengan spare part LCD bekas. Itu banyak beratnya, di belakang-belakangnya itu penuh ya untuk LCD ini. Ada di belakang-belakang LCD handphone ya, kita ganti tempel lagi. Kita modif masih bisa ini, untuk jalurnya masih connect semua, tadi saya cek masih berfungsi. Oke, jadi ini sudah jadi ya, tidak ada pembahasan lain lagi, dan ini ternyata cukup mudah ya untuk perbaikinya. Saya baru pertama kali dalam mengerjakannya ini. Oke, jadi saya rasa cukup sampai di sini videonya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye bye. Oke, sudah. Dia lepas.